هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan akhwatiddin asyhadakumullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi salah seorang sahabat, kemudian beliau meminta kepada Rasulullah sebuah wasiat. Ausini ya Rasulullah. Berilah wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Kamu jangan marah. Akhirnya sahabat tersebut kembali meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Kembali Rasulullah mengatakan, la taghdab. Sampai yang ketiga kalinya sahabat tersebut minta kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali mengatakan, la taghdab. Janganlah kamu marah. Ikhwan akhwatiddin asyhadakumullah. Kenapa Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat tersebut dengan jangan marah? Disebutkan di dalam syarahnya bahwa di dalam al-ghadab, dalam marah itu yajma' asyar kullah, mencakup segala macam keburukan. Ketika seorang dia itu marah, maka dia akan mengatakan kata-kata yang kadang-kadang kata-kata tersebut itu akan menyakitin hati istrinya, hati anaknya, hati tetangganya, hati teman-temannya. Yang boleh jadi setelah dia mengucapkan kata-kata itu, terus dia akan menyesal. Karena kita lihat dalam sebuah tayangan video bagaimana seorang bapak karena pulang dari kantor, sudah capek, dia ngebel, pintu gerbang nggak dibuka-buka. Akhirnya dengan rasa marahnya dia naik lagi di atas mobilnya, dia gas mobil tersebut, dia tendang, dia tabrak pintu gerbangnya. Padahal baru saja anaknya yang masih kecil jalan dari rumahnya menuju ke pintu gerbang. Akhirnya si anak tersebut ikut tertabrak, terpental, dan akhirnya meninggal dunia. Si bapak kemudian menangis menggendong anak yang sudah tidak bernyawa tersebut. Tetapi sudah terlambat. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena marah. Marahnya seorang bapak ketika dia mungkin pulang dari kerjanya dalam kondisi capek. Seorang suami yang marah kepada istrinya, kadang-kadang dia kemudian mendiamkan istrinya. Sehari, 2 hari, 3 hari. Istri marah kepada suami juga mendiamkan suaminya. Kalau sang istri, sang suami saling diam, sampai kapan? Ada kisah menarik ketika seorang suami dan istri saling diam, komunikasinya lewat tulisan. Akhirnya sang suami ini karena kebiasaan sehari-harinya tidak bisa bangun kecuali dibangunkan sama istrinya, dia gengsi minta tolong kepada istrinya, "Dek, besok saya bangunkan jam 3:30 karena jam 4:30 ada meeting." Gitu. Karena dia jaim, jaga image, maka ketika mau tidur, dia tidak minta secara lisan kepada istrinya untuk membangunkan besok pagi. Dia tulis dalam sebuah kertas, "Wahai istriku, tolong nanti bangunkan saya jam 3:30. Ditaruh di samping istrinya sedang tidur. Lah tengah malam istrinya bangun untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Dia lihat kok ada tulisan, "Istriku, tolong nanti bangunkan saya 3:30. Karena dia juga tidak mau ngomong sama si suami, juga jaim, sama-sama ego gitu ya. Akhirnya dia pun juga nulis di dalam kertas tersebut, di atas kertas tersebut di bawahnya, "Mas, sudah jam 3:30, tolong bangun." Ditaruh di samping tempat tidur suaminya. 3:30 datang, nah, mestinya kan harus bangun dia kan, tapi sampai 4:30 dia baru bangun, kaget. Kenapa tidak dibangunkan sama istrinya? Dia marah-marah. Ya istrinya nggak salah kan, karena dia mintanya dengan tulisan, maka dia jawabnya, dia bangunkannya juga dengan tulisan. Ini kan konyol. Ikhwan fillah asyhadakumullah, itu adalah akibat dari marah. Belum lagi ya akibat-akibat lain ketika seorang tadi itu dia marah. Matanya akan melotot, kemudian wajahnya itu menyeramkan, orang melihat itu pasti akan merasa takut, tangannya kemudian memukul, kakinya menendang, dan lain sebagainya. Ikhwan fillah asyhadakumullah,
Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Salah satu sifat seorang yang bertakwa yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah adalah mereka yang al-kadhiminal ghaidha, yang mampu menahan rasa marah dan memaafkan manusia. Menahan marah, ya, karena marah itu memang ada dan tabiat manusia kadang-kadang akan marah, tapi dia bisa menahan marah. Al-kadhiminal ghaidha. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan janji kepada mereka yang bisa menahan marah padahal mampu untuk melaksanakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan man kadhimal ghaidha wa huwa yastati ayanfidhahu, barang siapa yang bisa menahan rasa marahnya padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan tersebut, da'ahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di hadapan manusia pada waktu itu, di hadapan semua manusia. Hatta yukhayyirahu min ayyi khuril ain sya'a, sampai kemudian dia tadi itu disuruh untuk memilih bidadari bermata jeli mana saja yang dia inginkan. Ikhwan fillah asyhadakumullah, itulah janji bagi siapa saja yang mampu untuk menahan rasa marahnya. Demikian ikhwan fillah asyhadakumullah sedikit yang dapat kita sampaikan, semoga kita bisa mengambil manfaatnya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu sifat yaitu al-ghadab, marah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل